Matur nuwun saja. Dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa? Jam 8. Udah masak belum? Benar. Gak apa-apa, suaminya nggak usah dimasakin ya. Banyak nasi padang. Gimana? Maaf, boleh duduk nggak, Bu? Berdiri boleh, duduk boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa may yasha'a min ibadihi li'adai afdhali ta'at waqtisabi akmali sya'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat wa sallallahu wasallamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin najjarat salatan wassalaman daimaini madamatil ardu wassamawat amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatid, para hujaj, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun ABRI, Pak Camat. Pak Camatnya hadir? Lagi OTW ya? Lagi OTW, Bu. Pak Lurahnya hadir? Mana Pak Lurah? Lagi OTW pulang? Ya, enggak apa. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Musdarik yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Haji Toha beserta seluruh pengurus yang lain. Yang kami hormati Ketua Panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ketua Majelis Taklim Uswatun Hasanah, contoh yang bagus, Bu. Ibu siapa namanya? Ibu Siti Aminah. Tahu nggak Siti Aminah siapa? Ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibu Siti Aminah ini ibunya siapa? Ibunya anak-anak. Ya, beserta seluruh anggotanya, Bu. Ada berapa anggota Majelis Taklim? 89. Ditambah 10 lagi 99. Jadi Asmaul Husna, Bu ya. Mudah-mudahan berkah, Bu ya. Berkah ya, Bu ya. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Haji Sukron
selaku sesepuh Mushola Al-Musaddiq, Bapak Wawan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja masjid. Remaja masjidnya ada? Remaja masjidnya ada? Oh, belum hadir. Belum hadir ya. Belum hadir Bu ya. Kita tunggu ya, mudah-mudahan hadir nanti. Masih di jalan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa haru kami. Karena ini panitianya ibu-ibu. Memang ibu-ibu terdepan Bu ya, betul nggak? Yang sering ke mall siapa? Yang sering ganti baju banyak siapa? Yang suka ngabisin belanja siapa? Yang banyak masuk neraka siapa? Gak mau ya? Enggak lah, di sini masalah semua Bu. Masya Allah. Makanya suaminya, ibu-ibu saya lihat ini Mushola Al-Musaddiq gemuk-gemuk. Kenapa? Karena istrinya soleha. Amin. Amin ya. Amin. Lah ini di kesempatan ini luar biasa, karena kalau kita bandingkan ini ibu-ibu sama bapak-bapak kebanyakan mana Pak? Maka di dunia ini kalau nggak ada ibu-ibu, laki-laki menderita. Menderita nggak? Menderita. Laki-laki kalau nggak ada ibu-ibu menderita nggak? Menderita. Ini kita ngelihat kisahnya. Ada satu kisah Tiara. Kenal Tiara? Tiara kenal nggak? Jika kau bertemu aku begini. Iya kan? Iya. Diterusin nggak? Ntar kelihatan jeleknya nggak jadi? Ya. Yang jelas alhamdulillah perlu kita bersyukur kepada Allah di kesempatan siang hari ini, karena saya bisa bersilaturahmi, kita bisa bersilaturahim dalam acara kegiatan maulid sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim. Ini khusus anak yatim Bu. Yang disantunin siapa Bu? Anak yatim saja. Yatim dan du'afa. Janda enggak? Janda. Duda enggak? Enggak. Masuk. Santunan yatim ada enggak Bu? Ada. Santunan fakir miskin ada enggak? Santunan ibu janda ada enggak? Santunan duda ada enggak? Apes. Santunan duda enggak ada. Ya Bu ya, alhamdulillah kita bersyukur, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita harus banyak bersyukur Pak, ya. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepadaku pasti akan aku tambah nikmat. Makanya bersyukur alhamdulillah. Ini yang bergerak ibu-ibu majelis taklim dapat berapa juta tadi? 49 juta. Alhamdulillah, bapak-bapak yang beramal mudah-mudahan akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ketika kita beramal termasuk kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, kita tidak boleh Bu ya meninggalkan syukur. Kita tidak boleh meninggalkan syukur kepada Allah, dan kita juga harus senantiasa bersujud kepada Allah. Sebab apa? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada, bersyukur setiap nafasku seumur hidupku. Semoga diberkahi Allah. Bersujud tak kompak. Bersujud. Udah makan belum sih? Konsumsinya di. Bersujud kepada Allah.
bersyukur sepanjang waktu, setiap seumur, semoga berkat boleh, rahmat boleh. Mau tinggal pilih berkat atau rahmat. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, bersujud bersyukur setiap seumur, semoga alhamdulillah wa syukurillah, bersujud padamu ya Allah. Besok dibikin pakai rebana Bu ya. Iya. Rebana ya Bu ya. Siap. Itu Pak Wawan ya, tolong nanti tinggal nyewa. Alhamdulillah Bu ya, kita bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul, hari ini kita bisa memberikan santunan kepada anak yatim. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi berapa kali sholawat sudah ya? Alhamdulillah. Kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku, itu Bu ya. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali kebaikan. Jadi kalau kita bersolawat sekali ibu-ibu, Allah akan melipat gandakan 10 kali kebaikan. Man sholla alayya asyran, siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'ah, maka Allah akan melipat gandakan 100 kali. Man sholla alayya mi'ah, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi alfan, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya sebanyak 1000 kali. 1000 kali Pak ya. Man sholla alayya alfan, siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, dijamin oleh Allah masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin. Sehingga kata Nabi, inna aulanasi bi yaumal kiamati, siapa nanti yang akan dekat denganku di hari kiamat, aksaruhum aliyah sholatan, adalah di antara kalian yang banyak sholawatnya. Ya Pak ya, maka kita supaya memperbanyak sholawat. Sebab apa? Karena sholawat pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita peringati pada hari ini, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya adalah sebagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyantunin anak yatim. Ibu, ya. Ada yang yatim belum? Ibu-ibu ini ada yang yatim nggak? Banyak ya. Tolong santunin Pak Wawan. Ibu umurnya berapa? 25 ya udah nggak masuk tanggung jawab suami. Ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada kita agar menyantunin anak yatim. Tahu nggak berapa besar keutamaan orang yang menyantunin anak yatim? Ini di dalam hadis beliau mengatakan bahwa ana wa kafilul yatama, saya bersama orang-orang yang menyantunin anak yatim, hakada, seperti ini. Wa asyara, sambil menunjukkan kedua jarinya, wa faraja bainahuma syai'an, sambil merenggangkan antara telunjuk jari dengan jari tengah.
Ini apa artinya? Orang yang menyantunin anak yatim, bapak-bapak yang menginfakkan hartanya, ibu-ibu yang menginfakkan hartanya, yang terkumpul sampai 49 juta, yang nanti akan disampaikan untuk anak-anak yatim, maka kata Nabi, ana wakafilul yatama fil jannati, ya kata saya dan orang-orang yang menyantunin anak yatim nanti di surga seperti ini. Dekat nggak Pak? Dekat ya. Makanya luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah, dekat dengan Rasulullah, rutinkan kita untuk memberikan santunan kepada anak ya. Masya Allah Bu ya. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan ya. Ini bapak-bapak. Terus kalau kita mengenal siapa sebenarnya sosok Rasulullah, siapa sosok Rasulullah? Ya. Ibu, Bu, ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Aminah. Bapaknya siapa Pak? Abdullah. Kakeknya siapa Bu? Pamannya siapa Pak? Anak-anak ini bapak-bapak ini. Anak-anak pasti lebih hafal. Abdullah, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri, Fatimah semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohadil atyaru tasdu kilayalil maulidi wabari kunuri yabdu mima'ani ahmadi. Rohadil at filayalil maulidi wabarikun nuri yabdu bima'ani ahmadi filayalil maulidi. Dijamin kalau ibu-ibu hafal. Kalau bapak-bapak hafal nggak kira-kira ini? Pak, bapak-bapak yang penting cari duit, nah, ibu-ibu yang penting ngabisin duit. Ya bapak-bapak gitu Bu ya. Jadi ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah, bapaknya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrikah. Itu kalau diurut sampai dengan Nabi Adam alaihi salam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ini keturunan bapak kita sampai ke berapa nih kira-kira? Paling 3 ya. Nama kita, nama bapak kita, nama kakek kita, nama kakek-kakek kita apa nggak kira-kira? Nggak apa. Saya juga nggak hafal. Nggak dicatat zaman dulu Pak. Ya. Jadi itu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan dari perut ibunda yang bernama Aminah. Bagaimana sejarahnya Pak? Ini kata Nabi begini. Ana da'watu Abi Ibrahim.
wa busyra Isya wa ra'at yakhruju minha nurun wa da'at usru Syam. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan bahwa ana da'watu Abi Ibrahim, saya adalah hasil doa dari bapakku yang bernama Nabi Ibrahim. Kenal Nabi Ibrahim, Bu? Orang mana? Babilonia, ya, di dataran Ira itu ya. Jadi saya, kata Nabi, adalah merupakan hasil dari doa bapakku Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim sehingga Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul? Beliau berdoa begini, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innallaha azizun hakim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, wab'ats fihim rasulan, utuslah kepada mereka seorang rasul, minhum, dari golongan mereka. Nabi Muhammad keturunan dari siapa? Nabi Ismail. Yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayat engkau kepada mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka akan ilmu dan hikmah. Wa yuzakkihim biha, dan membersihkan hati mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha bijaksana. Jadi itu Rasul, Ibu, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membersihkan hati manusia dengan penuh kotoran. Apa kotoran manusia hatinya? Hasad, apalagi dengki, apalagi iri, apalagi riya, ya. Penyakit iri contohnya, Bu, contoh penyakit iri apa? Kalau tetangga beli mobil, kita naik ambulan. Kalau tetangga beli kipas angin, kita kedinginan. Gambaran iri begini masalahnya. Orang yang pada saat yang lain seneng, orang itu tidak seneng, itu namanya iri. Iri boleh nggak kita, Ibu dan Bapak? Nggak boleh. Tapi kalau untuk kebaikan boleh iri nggak? Boleh. Misalnya mau nyumbang, ada tetangga nyumbang 1 juta. Ih, kita boleh iri nggak? Boleh. Saya mau ngasih 2 juta. Boleh nggak? Alhamdulillah. Gitu, Bu, ya. Alhamdulillah ini. Cari dana berapa minggu kemarin? Hah? Sebulan? Waduh, saya nyari dana maulid sebulan cuma dapat 5 juta, Pak. 10 juta, 10.000, 5.000. Ini berarti menunjukkan kesadarannya sangat luar biasa, Bu, ya. Mudah-mudahan majelis Uswatun Hasanah ini semakin berkah. Amin ya robbal. Suaminya juga berkah, gajinya naik, sehat selalu, diberikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Karena biasanya wanita yang soleha, suaminya Jadi kalau wanita yang soleha, istrinya soleh, ama istri sayang, betul nggak? Nggak boleh galak. Ada yang digalakin ama suami? Pak, istri ada yang galak nggak? Galakan istri sama suami. Galakan istri ya. Katanya biasa kalau perempuan galak mah biasa. Kalau laki-laki nggak boleh, gitu kan? Katanya begitu. Tapi memang kata Nabi begitu. Wahiyarukum linisaikum, sebagus-bagusnya laki-laki itu, bapak-bapak, adalah laki-laki yang baik kepada istri. Ya nggak, Bu? Jangan istrinya dicekek, dibanting, masuk rumah sakit. Coba di sini nggak ada kan? Udah dicekek, suaranya mengsong, kecetret. Itu kenapa? Padahal Nabi, wahiyarukum nisaukum, sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik kepada istri-istri kalian. Ya, Bu, ya. Amin ya robbal. Kenapa? Istri harus disayang. Ya, istri harus disayang. Karena memang naluri wanita itu seperti itu, bapak-bapak, ya. Tolong ini, kalau uang belanja jangan sampai kurang, betul nggak? Sehari dikasih berapa? Pak Papan berapa ngasihnya? 1 juta. Setia, jujur, dan bertakwa. 1 juta ya, 1 juta ya. Seminggu dibelikan baju,
1 setel. Alhamdulillah. Kalau gajian dibelikan cincin 2 gram. Alhamdulillah. Setiap bulan shopping. Alhamdulillah. Nanti rekeningnya, struknya dikasih ke istrinya, suruh bayar. Bodoh wae. Ya, jadi seorang yang mencontoh Rasulullah itu adalah bagaimana supaya berbaik dengan orang lain. Kenapa? Karena wanita itu berat perjuangannya. Pak, wanita berat perjuangannya, Pak. Tapi laki-laki juga lebih berat. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau anaknya nggak sholat, istrinya nggak sholat, yang ditanyain siapa? Suami. Suami, Pak. Suami. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, kepada siapakah saya berbakti? Kepada siapa? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, ya Rasul, yang kedua, saya berbakti kepada siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian ditanya lagi, ya Rasul, kepada siapa lagi saya berbakti? Ibumu. Berapa kali? Demen amat ya 3 kali. Ya Rasul, kepada siapakah saya berbakti? Abuka, bapakmu. Ibu berapa kali? 3. Bapak berapa kali? Pas sekali apa ya? Ngiri kita apa ya? Tapi bisa dilihat memang di dalam Al-Quran, Bu. Surah Luqman ayat 14. Apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Aku wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini anak-anak muda nih, atau kita itu supaya berbuat baik kepada orang tua. Ibu masih punya ibu? Masih, kita doakan, kita kirimin setiap bulan. Hammalathu ummuhu, dan ibumu. Nah ini kenapa sampai 3 kali? Mengandung, ya. Ibu mengandung. Bagaimana Pak mengandung seorang istri? Wahnan ala wahnin. Apa? Dalam keadaan payah. Orang hamil payah nggak, Bu? Payah. Duduknya payah nggak? Tidurnya payah nggak? Kalau 9 bulan payah nggak? Bisa miring? Miring kanan? Miring kiri? Tengkurap? Kagak bisa. Wahnan, Pak, ala wahnin. Dalam keadaan payah, betul? Bapak-bapak kira-kira kalau ibunya lagi hamil, tidurnya bisa tengkurap enggak tetap? Bisa kalau bapak-bapak. Kalau ibu lagi hamil enggak bisa tengkurap. Itu wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah. Wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian dia harus menyusui. Berapa tahun, Bu, menyusui anak? Hah? 2 tahun baru disabe, Pak. Yang disusuin siapa, Bu? Anak kan? Iya. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus bapaknya bagaimana bapaknya? Suruh diusir. Wa fisaluhu fi amaini. Menyusui berapa, Bu? Kira-kira bapak bisa ganti nyusui enggak? Enggak bisa. Bisanya ngapain? Hah? Cari duit, ya. 2 tahun dalam keadaan payah. Makanya kenapa kita berbakti kepada ibumu, bapakmu. Itu wasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washkurli, dan bersyukurlah kepadaku serta kepada orang tuamu, wa ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan kembali, bapak-bapak, ya. Jadi kenyataannya bahwa kenapa kita harus banyak hormat kepada ibu, karena ibu dalam keadaan payah di saat sedang hamil. Itu, Bu, ya. Kalau bapak paling bikin susu kan, ya, bikin susu, udah bikin susu tidur, Pak, ya, tidur, ya. Ibunya luar biasa, udah begitu mengerjakan pekerjaan dapur, nyiapin masak, nyiapin kopi, itu, Pak. Nah ini ibu-ibu. Begitu juga laki-laki merupakan pemimpin di tengah-tengah umat. Maka yang akan membawakan keluarga ke dalam surga adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka tugas laki-laki adalah bagaimana
untuk memberikan contoh yang baik, uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia. Maka ada satu lagi yang dinyatakan oleh Nabi, ad-dunya mataun. Dunia itu adalah perhiasan. Dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha. Dan sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atu salehah, wanita yang salehah. Ya Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu ini merupakan wanita yang salehah, adalah merupakan perhiasan dunia. Nah, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita semua, tak lain dan tak bukan adalah wa innaka la'ala khuluqin azim, dan kami utus engkau Muhammad adalah memiliki akhlak yang agung, akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Sehingga Nabi itu, beliau adalah orang yang memiliki kesabaran, wal aziminal ghaid wal afina aninas, orang yang mampu menahan amarahnya, memiliki kesabaran dan mau memaafkan sesama manusia. Ini yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati di kesempatan kali ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu yang berbahagia, oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam rangka untuk bisa mencontoh terhadap apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentunya kita supaya taat terhadap ajaran-ajarannya. Kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka engkau akan mendapatkan terhadap segala kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang berbahagia. Oleh sebab itu, apa yang menjadikan salah satu tujuan di dalam hidup kita adalah membentuk bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bisa kita miliki. Di antaranya adalah sifat sidik. Ya, sidik artinya apa Pak? Jujur. Yang kedua adalah fatonah, cerdas. Ya, jadi seorang suami harus cerdas, seorang istri harus cerdas. Kemudian tablik, menyampaikan, ya. Kemudian apalagi amanah. Jadi sifat-sifat ini sederhana sekali. Kalau bisa kita mengamalkan sifat amanah, insya Allah apapun yang kita lakukan ini akan benar. Ketika kita memiliki sifat sidik dan jujur, maka apapun yang kita lakukan akan menjadikan salah satu ukuran kita termasuk orang yang baik. Fatona artinya cerdas, bahwa hidup tujuannya bukan hanya di dunia saja, tapi tujuannya adalah akhirat. Wabtagi fima atakallah daral akhirat wala tansa nasibaka mina dunya. Dan ini yang perlu kita kaji bersama-sama. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita mengambil hikmah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu tentunya kita agar melafadzkan lisan kita kepada Allah, lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta nurun faka nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, kita ambil hikmah di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pertama, kita merasa berbahagia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaku oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang akan bisa menyelamatkan dan memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Allah telah menggerakkan sifat-sifat kita untuk bisa ikut berbagi di dalam menyantuni anak yatim. Maka siapa yang senantiasa memperhatikan kepada anak yatim, ini nanti akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan berlepas dari berjamaah, ya. Karena nanti manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintai, dengan orang-orang yang soleh. Fir'aun akan berkumpul dengan kelompok Fir'aun, ya. Kemudian Nabi akan berkumpul dengan umatnya, dan umat yang terbanyak adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan Rasulullah kepada umatnya melebihi dari cintanya segalanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Pak, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rizki oleh Allah yang tidak terputus-putusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menghiasi kita dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'alai karim astaghfirullah azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahdatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfauna ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rahmat di siang hari ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang tetap sujud kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang pandai berbagi dengan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Terima segala amal ibadah kami ya Allah. Satukan hati-hati kami bersama dengan orang yang beriman ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi majelis taklim uswatun hasanah, dan Engkau berkahi seluruh pengurusnya ya Allah, dan Engkau berkahi seluruh pengurus musola al-musaddiq ya Allah. Engkau berkahi orang yang hadir pada kesempatan kali ini ya Allah. Apabila ada yang sakit tolong sembuhkan ya Allah. Apabila ada yang sehat tolong jaga sehatnya ya Allah.
Mudahkanlah segala rizki kami dari atas maupun dari bawah ya Allah. Dan jadikanlah kami orang mengamalkan terhadap sunnah-sunnah-Mu ya Allah, dan mengikuti jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dalam keadaan husnul khatimah, dan jadikanlah kami orang yang senantiasa tetap dalam iman, tetap dalam Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, jadikanlah anak-anak kami yang solehah, jadikanlah istri kami istri yang qurrata a'yun, yang bisa menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami dengan Nabi-Mu ya Allah, berikan syafaat di hari kiamat nanti ya Allah, dan terima segala doa-doa kami di siang hari ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini saja Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkat Maulid di siang hari ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kira, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dimaafin nggak Bu kira-kira? Dimaafin nggak Bu? Benar. Ya, terima kasih dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.